warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Elisa. Masih dalam pelajaran tematik. Kali ini akan Ustazah bahas kembali sambungan pekan lalu, yaitu tentang wawancara part 2. Mudah-mudahan anak-anak sehat-sehat selalu ya, insya Allah seperti itu. Baik, kali ini Ustazah akan melakukan 2 pembahasan. Yang pertama tentang bagaimana anak-anak bisa membuat pertanyaan yang baik untuk bahan jadi wawancara. Nah, ini penting sekali agar kita bisa menampilkan perilaku terbaik ketika berbicara dengan orang lain. Yang kedua, bagaimana sih tahapan-tahapan wawancara yang benar? Nah, Ustazah akan bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas yang pertama itu bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik. Oke, yang pertama yaitu sesuaikan dengan topik yang kita akan sampaikan. Jangan berubah haluan ya. Topiknya apa? Sesuaikan. Misalnya tentang tumbuhan, mari bertanya tentang tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi anak-anak, insya Allah bahasa Indonesia itu akan dipahami oleh semua narasumber kita ya kecuali yang orang luar negeri ya. Kalau orang Indonesia insya Allah tahu bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pertanyaan yang diajukan itu jelas dan singkat. Jangan bertele-tele, mengarah kemana-mana, tapi jelas pada tujuannya, singkat dan jelas. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir adalah menggunakan kata tanya sesuai dengan fungsinya. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, berapa, di mana, ya harus tahu apa fungsinya. Nah, berikutnya tahapan wawancara. Tahapan wawancara itu apa saja ya? Ternyata ada beberapa tahapan wawancara yang akan kita bahas kali ini. Yaitu yang pertama, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah anak-anak, bagaimana kita membuat persiapan. Ini penting ya, agar berikutnya akan lancar ya persiapan. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama tahap pelaksanaan bagian pembukaan, kemudian pelaksanaan bagian inti, dan pelaksanaan bagian penutup. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahap pelaksanaan, tahap persiapan. Yang pertama adalah anak-anak menyusun daftar pertanyaan. Tapi ingat, daftar pertanyaannya sesuai dengan topik yang akan kita ambil datanya, ya. Kemudian yang kedua adalah anak-anak menentukan narasumbernya. Siapa ya kira-kira narasumber kita kali ini? Harus sesuai dengan topik kita ya, yang menguasai, yang kita anggap menguasai apa yang kita ambil ilmunya dari narasumbernya. Kemudian yang ketiga adalah membuat janji temu waktu ya, kapan kita akan melakukan wawancara akan kita wawancarai ya, seperti itu. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan wawancara. Ada beberapa tahap pelaksanaan wawancara. Tahap pembuka, yang pertama berpenampilan rapi dan sopan ya, jangan urakan ya, jadi agar narasumbernya tidak ketakutan. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu saja berkenalan, menyampaikan maksud dan tujuan kita kenapa kita menghampiri beliau ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan intonasi yang baik dengan bahasa yang santun ya, agar sebagai seorang muslimah kita dapat, oh ini seorang muslim yang baik nih wawancaranya, bahasanya, santunnya, seperti itu. Kemudian tahap 2 yaitu tahap ke inti, itu pelaksanaan wawancara. Yang pertama adalah ajukan pertanyaan secara sistematis. Apa itu sistematis? Yaitu berurutan. Berurutan itu sesuai dengan kata kepentingan. Misalnya nanya nama dulu, jangan nanya terakhir. Kemudian nanya tentang apa yang pokoknya berurutan ya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita akan ambil intinya. Kemudian yang kedua adalah anak-anak menggunakan intonasi dan sikap yang baik agar terkesan kita sangat memerlukan ilmu beliau ya. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting, mencatat atau merekam data penting yang disampaikan oleh narasumber ya. Kemudian yang terakhir adalah ciptakan nuansa akrab dan nyaman bersama dengan narasumber kita agar wawancaranya terkesan menyenangkan. Kemudian tahap penutup, yaitu ada beberapa macam.
Yang pertama adalah ini sangat penting sekali, yaitu mengucapkan terima kasih. Kenapa? Ini atas ketersediaan dari narasumber yang akan kita wawancarai ya. Kemudian yang kedua adalah ungkapkan rasa kita ingin menambah ilmu lagi dengan beliau ya. Harapan dapat berbagi lagi dengan ilmu dengan beliau, dengan narasumber yang kita wawancarai. Kemudian yang ketiga adalah membuat laporan. Nah, ini penting untuk anak-anak ya, karena wawancaranya berupa laporan, membuat laporan wawancara. Oke anak-anak, demikian dari Ustazah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Bye.